Mulai. Malam hari ini, mari terang bersyukur untuk setiap hal yang boleh orang kerjakan di hari ini. Dan sebelum kita mulai masuk di dalam pembahasan, mari kita berdoa. Selamat malam ya Bapak. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada bersama menggunakan media yang Tuhan sediakan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kegiatan demi kegiatan yang boleh kami kerjakan. Dan kiranya malam hari ini Tuhan terus menyertai untuk pembahasan kami, untuk persiapan kami di camp nanti. Biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian kami di malam hari ini. Terlebih khusus Tuhan, kami memohon ampun untuk setiap hal yang menyakiti hati Tuhan melalui tindakan, pikiran, bahkan perkataan kami ya Tuhan. Hanya Tuhan yang terus menolong dan mengampuni kami untuk hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam persiapan ataupun masih dalam agenda yang lain. Biarlah mereka juga nantinya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap belajar bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, malam hari ini orang akan belajar bersama dan nanti banyak ini ya, banyak sharing begitu Ram. Tentunya semua sudah persiapan lebih awal. Kak, siapa yang akan share filenya ya? Oh, Kak yang kan. Ya, sekarang sudah masuk di dalam pembahasan yang ke-6, kerajaan yang telah datang. Aldi, kamu akan sharing duluan, bisa? Apa yang bisa kamu ini terdapat dari hal yang sudah kamu kerjakan? Halo? Iya, Kak. Oke. Kalau dari saya, mungkin kayak yang saya pahami karena juga saya belum terlalu ini. Cuma yang saya pas baca saya pahami kerajaan yang telah datang itu dimaksudkan di sini kan perjanjian baru. Ya, janji Allah di perjanjian lama kepada turunan Abraham itu digenapi. Sampai di sini dibilang ada tiga, itu Yesus sejati. Baru Yesus adalah kemah suci sejati dan bait suci
Sejati itu maksudnya mungkin di perjanjian baru ini Yesus secara apa ya? Dia menggenapi janjinya dengan apa ya? Dengan dirinya sendiri maksudnya. Iya. Jadi kalau yang di apa? Di kerajaan yang telah datang ini itu sudah ada di apa namanya? Di diri Yesus semuanya. Jadi dengan Yesus itu sendiri semua janjinya pun sudah ditepati dengan hadirnya dia di dunia dan dia mengorbankan dirinya di salib itu menjadi apa ya? Puncak dari dia menepati janji itu, Kak. Kalau dari Iya. saya begitu, Kak. Oke, terima kasih ya. Eh, saya pun menyadari begitu ketika belajar tadi, baru sedikit memahami bahwa benar begitu, bahwa Tuhan telah menggenapi apa yang sudah difirmankannya sebelumnya begitu. Sehingga sama sih, sama kayak Aldi yang bilang tadi bahwa telah digenapi begitu. Nah, kemudian juga ketika baca di dalam keempat Injil yang di dalam Matius, Markus, Lukas, menjelaskan bahwa sangat sangat menolong begitu, sangat menolong bagaimana eh, Yesus di dalam Matius itu Yesus adalah Kristus dan kitab perjanjian lama, dan di dalam Markus juga Yesus adalah hamba yang menderita dan memanggil kita supaya menanggung penderitaan. Dalam Lukas Yesus adalah juru selamat dunia, dan di dalam Yohanes juga Yesus adalah anak Allah yang memberi hidup begitu. Jadi saya sih bersyukur begitu ketika bisa belajar ini, bisa mendapatkan hal-hal yang lebih menguatkan lagi begitu. Dan terus tetap belajar bahwa sekarang pun bersyukur ketika orang boleh berada dan percaya kepada Kristus, berarti juru selamat itu tetap orang miliki sampai saat ini. Adapun hal-hal yang menjadi apa ya, menjadi perjalanan kisah Yesus sendiri itu sangat menarik begitu. Saya mungkin kalian bisa bantu begitu untuk penjelasan ini dari kerajaan yang telah datang. Oke, kalian silahkan. Kalau dari kasih sudah disampaikan tadi, yang mungkin Aldi terus sampaikan juga sebagian, baru Binar juga. Kalau berkaitan dengan kerajaan yang telah datangkan itu berkaitan dengan pembahasan di dalam Alkitab tentang masuk di perjanjian baru. Ya, sama seperti Aldi bilang, kerajaan yang telah datang ini semuanya ada dalam diri Yesus begitu, yang mencakup 3 bagian aspek dari kerajaan begitu. Aspek dari berkat, tempat kediaman, dan juga pemerintahan begitu. Kerajaannya
raja ini kan bicara tentang Yesus kan, penggenapan dari yang bab 5 itu, kerajaan yang dinubuatkan, dan ini lanjutan dari penggenapan dari kerajaan yang dinubuatkan itu. Dia telah datang, itu di perjanjian baru, dibahas tentang Yesus, di mana Yesus yang adalah rajanya, begitu. Yesus menggenapi, begitu. Perjanjian baru, ingatkan itu berkaitan dengan penggenapan. Kalau perjanjian lama berbicara tentang janji, nubuatan, janji itu digenapi di perjanjian baru di dalam Kristus. Kalau dibilang umat Allah, ya semuanya sih bilang sama sih seperti yang Aldi bilang tadi. Yesus juga menggambarkan dia Adam yang sejati. Kalau bicara tentang raja, ya dia ada raja. Gitu. Tapi kalau berkaitan dengan tempat kediaman Allah, kan sangat tertolong sih ketika Yesus itu kemah suci sejati begitu. Yang Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal atau membuat kemah atau kediaman di antara kita. Perkataan yang apa itu berkesan sekali ketika memang benar-benar digenapi ketika Yesus bilang rombak bait Allah ini, runtuhkanlah bait suci ini dan 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Itu kan berkaitan dengan tubuhnya begitu. Karena bagi orang Israel bait Allah itu kan simbol di mana Allah hadir begitu. Kalau dibilang Yesus itu bait Allah, maka dengan demikian Allah itu benar-benar hadir begitu. Tuhan itu benar-benar hadir begitu. Jadi kerajaan yang telah datang, rajanya ya Tuhan sendiri itu. Tuhan sendiri. Jadi bagian ini Kak cuma teringat satu bagian penting sih. Mungkin bisa ini berkaitan dengan bait suci ya. Bait suci sejati. Tempat ya kediaman Allah begitu. Karena kan yang terang pelajari dari awal dari kitab Imamat di mana Allah itu hadir melalui kemah suci begitu. Tanpa kemah suci manusia tidak bisa terhubung dengan Allah begitu. Karena akibat dosa. Dan Allah merancang kemah suci itu dibuat dan hanya imam yang bisa masuk untuk berbicara perantara antara Allah dan manusia, tapi melalui kemah suci itu. Kayak gitu. Tidak ada relasi yang tercipta kalau tidak melewat kemah suci itu. Baru di zaman raja-raja dibentuklah bait suci begitu. Kalau kemah suci dipindah-pindah, bait suci sudah menetap begitu. Tapi prinsipnya tetap sama, di mana itu menjadi tempat untuk perjumpaan manusia dengan Allah, dan di situ akan terjadi pertemuan begitu. Tanpa bait suci maka tidak ada relasi antara manusia dengan Allah, tidak ada hubungan. Keterpisahan adalah kematian. Dan bersyukur di perjanjian baru bait suci memang tidak sudah dirombak begitu. Tuhan bilang bait suci adalah dirinya sendiri. Yang itu yang Kak bilang, runtuhkanlah bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Itu perkataan Yesus begitu. Dengan demikian itu mengarah kepada dirinya begitu. Bait suci adalah dirinya sendiri seperti ditulis di buku ini. Bait suci sejati adalah diri sendiri. Dengan demikian ketika orang memiliki Yesus, maka ada relasi antara kita dengan Bapa di surga. Karena penghubung antara manusia dengan Allah itu bait suci. Kalau bait sucinya Kristus, berarti yang memiliki Kristus, maka ia akan terhubung kepada Allah yang hidup. Dengan demikian keselamatan akan diperoleh.
Dengan kata lain, tidak ada bait suci, maka tidak ada relasi antara manusia dengan Allah. Dengan kata lain juga, ketika manusia tidak punya relasi dengan Yesus, tidak ada hubungan dengan Yesus, keterhubungan dengan Yesus, maka tidak ada maka tidak ada jaminan, maka tidak ada otomatis tidak ada relasi antara manusia dengan Allah. Oleh karena itu adalah kematian yang jadinya. Jika dengan demikian, hanya teringat akan ini sih, dua hal ini. Ya bersyukur ketika orang yang memiliki Yesus, yang adalah bait suci sejati itu, yang dimana kita bisa terhubung dengan Allah. Tanpa Yesus, tidak akan ada relasi, tidak akan ada keterhubungan dengan Allah yang hidup. Dengan demikian adalah kematian. Prinsip yang sama antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kalau mungkin ada banyak yang lain sih. Banyak yang lain yang bisa teman-teman pelajari. Tapi hanya teringat itu ketika baca bagian ini, mungkin itu di luar tidak, bukan itu yang paling banyak diceritakan, tetapi kalau bagi Kak yang Kak ingat esensi dari bait suci seperti itu. Ya, thank you. Nanti yang lain kalau ada yang suka bercerita silakan. Itu Binar. Oke Kak, terima kasih banyak untuk sharing malam hari ini. Dan dipersilahkan kepada Butet yang saat ini yang sudah bergabung. Sekarang baru masuk di ini penjelasan awal sih untuk bagaimana sih kerajaan Allah yang sudah datang itu. Terima kasih. Silahkan. Butet. Kak izin nyimak soalnya belum persiapan, baru ada di rumahnya teman juga Kak. Pakai maskernya sambil pakai coba banyak. Ya oke. Terima kasih ya untuk malam hari ini yang sudah bergabung. Kira-kira terang sekarang ini akan diskusi ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan begitu. Untuk Aldi, karena orang cuma 4 orang di dalam, kemungkinan akan lebih banyak diskusi saja lagi. Untuk Aldi, kira-kira ada hal-hal yang ingin ditanyakan dari pembahasan yang sudah orang baca bersama, ataupun yang sudah dijelaskan oleh Kak Rian tadi. Begitu. Kalau dari saya Kak, cuma mau tanya soal yang itu Kak, sama Karian. Soal yang Yesus adalah bait suci sejati itu Kak, berarti sama dengan firman yang ini Kak, Yohanes 14 ayat 6. Yang kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti itu artinya sama dengan yang ini kayak yang Yesus adalah bait suci sejati. Oke, silahkan Kak Rian kalau mau menanggapi langsung ya. Berarti sih bisa. Kayak gitu. Kalau kata tadi sih William cuma persoalan tentang bagaimana orang bisa datang kepada Bapa kan, kayak gitu. Ya kalau dengan prinsip yang lewat perantara,
dia punya prinsip yang sama. Boleh begitu, Aldi? Iya, Kak. Kalau kan tadi Kak bilang dengan demikian begini, ketika manusia jatuh dalam dosa, relasi itu kan tidak baik antara manusia dengan Allah. Tidak baik, rusak, dan Allah tidak mau ketemu langsung atau bagaimana, sehingga memikirkan memang tidak bisa sih bisa ketemu langsung antara Allah yang suci dengan manusia yang berdosa begitu. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Allah merancang bagaimana bisa terjadi kembali relasi itu dipulihkan, sehingga dalam proses itu semua Allah berkehendak sendiri untuk menjadikan itu bisa kembali terhubung relasi itu, tapi dulu itu dibuat dibuat kemah suci begitu, ada relasi antara manusia dengan Allah. Prinsip yang sama kemah sucinya yaitu di bait suci sih kalau kayak gitu, bait suci itu yang memungkinkan supaya manusia bisa kembali berbicara dengan Allah, walaupun itu hanya lewat imam begitu, tapi melalui kemah suci itu atau bait suci di mana Allah hadir di situ. Dengan demikian kan punya perantara kan supaya sampai kepada Bapa begitu. Kalau dengan prinsip yang sama sebagai perantara bait suci, karena Yesus itu bait suci sejati, ya dengan demikian ya dia satunya jalan sih supaya bisa sampai kepada Bapa. Gitu. Karena kan Allah hadir kalau di bait suci dan kemah suci kan itu di mana Allah bisa hadir begitu. Kalau Yesus ada, jalan berarti Allah hadir di situ. Dengan demikian, ya Yesus jalan supaya sampai kepada Bapa. Mungkin begitu sih, Aldi. Ya, oke. Paham, Kak. Iya. Punya hubungan begitu. Jadi itu Alkitab menolong banyak hal yang itu menyatakan bahwa Yesus hanya satu-satunya jalan. Kalau dia bilang Yesus satunya jalan, tadi itu lugas sekali kan dibilang begitu. Gambaran bait suci bisa menolong itu seperti itu. Kalau bait suci kan itu tidak terlalu lugas untuk menjelaskan, tidak bilang langsung kan, tapi menggambarkan akan Yesus yang satu-satunya jalan begitu. Mungkin itu sih yang kayak kata-katanya seperti itu sih. Oke, kasih. Yuk. Nanti ada yang lain kurang bercerita lagi. Sama ini Kak, kalau yang kalian punya tadi kan yang berkesan kan itu yang Yesus adalah bait suci sejati. Cuma kalau saya punya pas saya baca, saya lebih ke ini Kak. Berkesannya di Yesus adalah Adam sejati. Karena ketika saya baca kan dibilang begini, oleh sebab itu, ada yang di kalimatnya, oleh sebab itu ia adalah satu-satunya manusia yang tidak layak dibuang dari hadirat Allah. Jadi maksudnya kan
Yesus ini sebenarnya satu-satunya manusia yang taat secara sempurna kepada Allah Bapanya. Jadi sebenarnya tidak layak untuk menerima segala hukuman yang diberikan ataupun ya atas dosa yang telah dilakukan. Tapi karena ya, kasihnya juga pada Allah, dia pun menerima hukuman-hukuman yang seharusnya orang terima. Dan karena itu juga kita jadi terhapus dari dosa itu, Kak. Kalau dari saya begitu. Agak hilang suaramu tadi waktu kau baca apa ya? Israel sejati atau Adam sejati? Yang Adam sejati, Kak. Oh, iya. Itu berkaitan dengan apa? Perbuatan, ketaatan. Iya, Kak, ketaatan. Iya. Nanti Tuhan akan ketemu dengan nanti kan Adam, karena dosa satu orang itu Adam, semua manusia ikut berdosa begitu. Ada di bagian di Roma, makanya itu akan Roma 9 ayat Roma 9 di Roma 5 ayat 19. Itu dia bilang begini, sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikianlah pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Sebenarnya orang diselamatkan juga karena perbuatan begitu. Tapi bukan perbuatan orang, perbuatan Yesus. Itulah kenapa ketika orang menyatu dengan Kristus, orang dibenarkan karena yang dilihat adalah pembenaran dari Kristus. Begitu. Kalau dilihat ayat Roma 5 ayat 19 ayat 20 apa dia lanjutannya ya? Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali 19, 18, 19 coba aja. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang boleh beroleh penghukuman. Demikian pula, oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang boleh beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula, ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oke, thank you. Dulu Kak pernah terpikir bagian ini, cuma Kak agak lupa mengkalimatkan seperti apa ya. Tapi dibandingkan ketika membandingkan antara dosa dan kasih karunia itu jauh lebih besar. Ketika orang memikirkan yang tadi itu ayat 18 dengan 19, karena dosa satu orang, semua orang kan ikut berdosa. Begitu ikut berdosa. Yang berbuat, tunggu aku membayangkan, aku sudah lupa itu. Yang buat dosa cuma Adam. Tapi semua ikut berdosa begitu ya. Terus yang taat kalau Kristus
yang taat hanya Kristus, tetapi membenarkan semua orang. Banyak orang menjadi benar. Aku udah lupa. Lo sempat terpikir. Oke, next lanjut saja dulu. Nanti Sandra kalau Kak. Kasih Kak. Ali, masih ada yang lain yang mau ditanyakan? Belum ada sih Kak. Kak, saya sempat terpikir tadi untuk pembacaan ini. Nah, ada juga kan waktu dulu kan dalam perjanjian lama itu ada nubuat Allah begitu. Nah, ketika Yesus lahir itu banyak penolakan begitu. Nah, setelah semua tergenapi itu, apakah orang-orang yang menolak dulu itu sudah percaya begitu adanya penggenapan Tuhan begitu Kak? Yang buat tolak siapa? Itu yang di mana tadi saya baca tadi. Orang Farisi atau orang Yahudi ya Kak? Ada tadi sempat saya baca. Oh, yang Yesus adalah Raja baru, Kak. Itu kan banyak yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Itu maksudnya gimana, Kak? Yesus adalah Raja baru. Pertanyaannya apa? Maksudnya ketika Tuhan sudah menjadi raja itu kan banyak hal yang dikerjakan Tuhan Yesus. Nah, mereka kan yang orang-orang Farisi, orang Yahudi itu kan yang masih percaya dengan yang di perjanjian lama itu. Nah, ketika sudah pasti begitu Tuhan sudah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati itu, mereka ketika saat itu kira-kira masih belum mempercayai Tuhan Yesus atau sudah begitu, Dang? Aku nggak tahu isi hatinya mereka sih. Orang Farisi. Tapi kalau Kak memikirkan, kalau banyak orang yang tidak percaya kalau Yesus adalah raja bagi bangsa, raja Mesias begitu ya, yang dinantikan, yang ditulis di perjanjian lama, yang sudah dinubuatkan dan tanda-tanda itu ada. Ya kemungkinan mengharapkan ketika orang tidak percaya karena mengharapkan bahwa Yesus akan jadi ya raja, memerintah sebagai raja secara politik,
saat itu, maksudnya hanya untuk bangsa Israel saja saat itu. Karena kan orang dijajah, baru ya memikirkan seperti itu. Karena kan Mesias yang dijanjikan kan akan memerintah sebagai raja yang membebaskan mereka dari perbudakan begitu. Tapi kan Kristus Mesias yang dijanjikan Tuhan itu kan bukan seperti itu, bukan hanya sebatas itu. Melainkan raja untuk seluruh bangsa, raja dunia ini. Pembebasan dari perbudakan itu bukan perbudakan hanya bangsa Romawi saja, khususnya yang orang Israel saat itu dijajah oleh bangsa Romawi, tetapi pembebasan dari perbudakan dosa, dan itu mencakup semua hal. Itulah kenapa nanti dibahas tentang salib begitu. Lagi-lagi ketika orang melihat bahwa Yesus itu hanya lahir bukan dari lingkungan kerajaan, terus mati juga seperti itu, tidak pernah jadi memerintah sebagai raja, ya bisa jadi sih itu membuat orang tidak percaya. Lingkungan saat itu ya mempengaruhi orang juga, belum pasti juga percaya sih kalau memang orang yang hidup saat itu. Atau itu satu sisi sih kalau orang melihat yang seperti itu. Kalau di sisi lain ya memang mungkin orang tidak mau percaya, sengaja sih untuk mengeraskan hati. Gitu. Itu sih, Wina. Oke Kak, makasih. Kalaupun nantinya Butet akan bertanya atau memberikan hasil sharing, langsung bersuara saja ya, untuk persilahkan nanti. Dari hasil pembacaan sih bersyukur begitu sangat tertolong ketika ada hal-hal yang kadang membuat bingung sih. Atau kalian masih ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Kak juga belum membaca sih sebenarnya. Orang ini pertemuan sampai setengah 9. Kalau Atau mulai sampai setengah. orang mulai jam 7. Cuma 1 jam setengah. Iya, 8:30. Oke. Aldi masih ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke. Orang semua masuk dalam pembahasan, dalam penelaahan Alkitab. Penelaahan. Bisa? Ini bagaimana Kak? Mau dibaca satu perikop atau baca masing-masing? Baca Jo satu perikop. Oke. Karena di sini ada 2 pasal, di Lukas 1 dan Lukas pasal 2. Saya yang di Lukas 1, nanti Aldi Lukas yang kedua ya. Oke, Kak. Lukas 1. Oke. Lukas 1 ayat 39 sampai 80.
Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, yang karena Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kak Rian boleh lanjut sampai dengan selesai? Bisa. Sudah kedengaran? Ada. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anaknya itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, dia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu."
seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Dan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Lanjut, Aldi. Langsung Kak. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Oke, terima kasih. Kayaknya tadi saya salah baca deh yang Lukas 2 ini. Oke. Oh iya, ternyata tadi sudah membaca 2 perikop 2 kitab ini. Butet bisa masuk jelas suaranya? Oh, so ada Yudi juga ya? Halo? Apakah suara saya bisa didengar? Bisa Kak? Yudi. Bisa. Sudah persiapan. Ya, tadi orang sudah membaca 2 perikop dalam Lukas 1 dan Lukas pasal yang kedua. Dari pembacaan tadi, ada yang mau ingin menyampaikan sesuatu? Atau mau langsung masuk dalam pertanyaan? Halo? Langsung pertanyaan Kak. Oke lah.
Nah, untuk pertanyaan yang pertama, pelajaran apa yang terkandung di dalam perkataan Maria, Zakaria, dan Simon tentang keselamatan yang diberikan Yesus? Mungkin yang pertama bisa dari Yudi. Silahkan. Lanjut dulu Bin, yang lain dulu. Oh, Masih mau baca oke. dulu, mau baca lagi. Kalau dari Butet bisa? Iya Kak, lanjut dulu Kak. Oke, berarti kalau lanjut sama Aldi. Kalau dari saya kan, aduh, pertanyaannya pelajaran apa yang terkandung kayak tentang keselamatan yang diberikan Yesus. Pelajaran apa yang terkandung? Hmm, kalau dari saya Kak lihatnya bahwa keselamatan yang diberikan Yesus itu kepada mereka bahwa keselamatan yang luar biasa Kak. Dan juga keselamatan ini tidak dapat diberikan oleh siapapun juga kecuali Yesus itu sendiri Kak. Karena kalau yang tadi dibaca melalui perkataan Maria, Zakaria dan juga Simeon itu kan mengandung banyak pujian, mengandung banyak syukur kepada Yesus atas pengenapan janjinya kan. Jadi yang saya lihat betapa luar biasanya keselamatan yang telah diberikan Yesus, dan tidak ada lagi yang dapat memberikan itu selain Yesus Kak. Jadi ini anugerah yang luar biasa, tidak ada duanya begitu Kak kalau dari saya. Oke. Terima kasih ya. Kebenaran Kak? Ada. Oh iya. Kalau saya punya, iya sih, hampir mirip begitu dengan Aldi punya. Perkataan yang sungguh sangat menolong begitu. Sehingga pun saya dulu pernah baca ini, cuman masih bingung sih begitu. Nah, kalau saya punya sih ketika orang sudah percaya kepada Yesus dan apa yang sudah difirmankannya dan melalui 2 pembacaan tadi, bahwa percaya kepada Tuhan merupakan kasih dan juru selamat itu yang Tuhan sudah nyatakan begitu. Dan juga apa yang sudah difirmankannya itu telah digenapi begitu. Jadi Tuhan Yesus adalah sumber dari segala berkat, dan melalui perkataan ini bahwa sangat bersukacita sih ketika mereka bisa mengerti dan mengenal tentang Tuhan itu sendiri. Nah, mungkin dari kalian bisa menambahkan ataupun bisa membagikan.
Kak Rian. Halo, Ya, kenapa? Kak Rian masih ada yang mau ditambahkan? Pas, lanjut. Tambah apa? Dari yang pertama tadi. Kalau kasih cuma melihatnya, kita kan cuma Maria, Zakaria, dengan Simeon. Kalau baca ini sih yang paling berkesan sih sebenarnya, bukan yang pernah kau baca juga yang tak ingat sampai sekarang itu perkataan Simeon begitu. Biarlah aku pergi dalam damai sejahtera karena aku sudah melihat keselamatan yang dari Tuhan begitu. Dia rela ya kalau gitu saya mati saja tidak apa-apa. Yang penting saya sudah melihat juru selamat begitu. Itu tentang Simeon sih yang aku lihat. Kalau Maria dengan Zakaria sih hampir mirip yang kalian lihat sih. Itu berkaitan dengan Allah akan menggenapi janjinya kepada Abraham begitu. Buat dia tidak akan membiarkan bangsa Israel begitu. Khususnya di Zakaria menambahkan juga bahwa tanda keselamatan itu seorang raja yang dari keturunan Daud akan datang begitu memerintah. Yaitu janji yang diucapkan kepada Abraham itu akan terus untuk digenapi. Itu sih dari Kak. Thank you. Oke. Teman-teman bisa lanjut diskusinya dulu. Saya mau izin ke toilet ya. Kak Rian, saya minta tolong. Yuk. Ini jaringannya Hadi susah tuh. Tadi ada masuk tapi cuma joining tidak muncul-muncul. Butet serta keluar. Yudi serta keluar juga. Butut keluar katanya mau izin pakai tugas, Kak. Oh. Ini tinggal 4 orang lagi. Yudi, masih aman suara? Masih Kak, masih. Kurang sehat kok? Iya Kak, dari kemarin kurang sehat. Sakit apa? Panas dingin Kak, batuk. Soalnya kan Panas kemarin dingin. pulang dari kantor juga kehujanan, baru tadi kehujanan juga kan. Panas dingin berarti demam. Iya Kak, demam. Nggak minum obat? Sudah Kak, sudah. Obat apa? Prokol. Obat warung. Prokol. Suruh urut papa. Sudah Kak. Tiap pagi diurut. Hancur badan Kak kalau setiap pagi Kak. Biar hilang. Oke, aku search lagi.
Ini ada perikop. Pertanyaan selanjutnya ada kelihatan di share screen? Ada Kak? Kelihatan nggak kelihatan? Ini bagaimana perkataan tersebut menunjuk pada penggenapan perikop-perikop perjanjian lama berikut dari kitab yang awal sampai terakhir. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Aldi baca ulang. Kejadian. Aldi kejadian 12 1 sampai 3. Yudi Baik. siap-siap 2 Samuel 7 1 11 sampai 16. Oke, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Sudah, thank you. Tuh. Digenapi dapat berkat. 2 Samuel 7 11 sampai 16, siapa mau baca? Ya Kak, ya. Ya Kak. 2 Samuel 7 ayat 11 sampai yang ke-16. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga memberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini keturunan dan keluarga akan kokoh ya sampai selama-lamanya. Yesus keturunan Daud yang akan menjadi penerus tahta. Yesaya 9 ayat 4-7 ya. Kita baca. Yesaya 9 ayat 2-7. Ayat 2-7. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi cerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena
karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kalau bahasa Indonesia sampai Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman itu menimpa Israel. Itu kalau bahasa Indonesia sampai ayat 8. Ayat 7-nya jadi 8 kan. Yang bahasa Inggris cuma sampai ayat 8 ayat 1. Seorang anak telah untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lama pemerintahan atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Dia lahir tapi Allah, Bapa yang kekal, Raja damai. Sudah? Sudah. Yesaya 42 ayat 5-7. Binar. Aldi Yesaya 49 ayat 5-7. Sama. Yesaya 42 ayat 5-7. Yo. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Thank you. Sorry, aku lihat Hadi chatting. Kayaknya Hadi punya perlu update tuh. Oke, lanjut lagi berikutnya. Yesaya 49 5-7. Ini kayaknya Aldi. Oke, siap. Yeremia Yudi. Yesaya 49 ayat 5. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Inilah firman Tuhan, penembus Israel. Tuhannya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba-hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah, oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Thank you. Yudi, Yeremia 31. Yeremia 31 sampai Ayat 31-34. akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku
itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesama atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenakanlah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Oke, thank you. Maleakhi pasal 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu. Sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Itu Maleakhi 3. Oke, silakan selanjutnya. Diskusi terakhir. Binar. Pertanyaan terakhir. Bagaimana seharusnya respon itu, Kak? Iya. Bagaimana seharusnya kita memberi Bagaimana respon? seharusnya kita berarti sudah selesai? Ada jawaban, diskusikan. Oh, saya pikir sudah selesai. Ya. Terima kasih kalian sudah membantu dan teman-teman lain juga. Kalau dari bagaimana perkataan tersebut menunjuk pada penggenapan perikop perjanjian lama tersebut. Ini tolong mau bahas satu-satu Kak atau langsung satu kali begitu di perangkuman? Satu kali saja sih. Kalau kasih pikir ketika lihat ini kan penggenapan dari perjanjian lama ini kan digenapi di dalam Yesus Kristus. Ketika terang itu, bagaimana sih respon orang sih? Apakah mungkin sama seperti orang Farisi itu, atau bagaimana? Kalau saya punya responnya itu dengan rasa syukur begitu dan terima kasih karena dengan penggenapan yang Tuhan sudah nyatakan itu sangat menolong begitu. Sehingga Tuhan yang memang berkuasa, Tuhan yang memang menyatakan janjinya melalui kasih karunia-Nya begitu. Jadi semua yang dikatakan itu benar adanya. Jadi terus bersyukur dengan adanya kasih karunia Tuhan nyatakan itu sih bagi saya. Itu dari saya, Kak. Kalau dari teman-teman lain silahkan. Siapa yang mau duluan? Ada Aldi. Kak ini
Dan tersebut maksudnya bagaimana kayak? Yang pertanyaan ini, yang kedua. Apa? Bagaimana perkataan tersebut? Perkataan yang mana kayak? Bagaimana perkataan tersebut? Oh ini. Ini yang orang so baca tadi dari Kejadian sampai Maleaki. Oh, perkataan yang dari Itu perkataan-perkataan. Oh, iya. Baru yang terakhirnya bagaimana respon kita dengan hal itu. Kalau bagaimana seharusnya respon ya dari saya sama sih Kak, sama dengan kami punya ya. Seharusnya dengan bersyukur sih terang responnya Tora. Kalau dari saya gitu Kak, harusnya terang bersyukur baru jalani ke depannya itu dengan harapan, dengan itu sih Kak. Oke, thank you. Yudi ada yang mau disampaikan? Halo, Yudi? Ya. Kalau ya ada yang mau disampaikan bagaimana dengan respon yang harus kita ungkapkan dengan pembacaan yang sudah kita baca tadi? Sebenarnya kalau menurut saya sih sama sih. Di sini kan tentang perjanjian yang digenapi begitu kan. Kalau saya tidak salah tangkap ya begitu. Jadi bagaimana sih caranya orang pertama itu pasti bersyukur begitu. Pertama bersyukur karena kenapa? Yang saya baca di Yeremia 31 itu ayat yang ke 34 kalau nggak salah di situ tentang ini ya, pengampunan dosa. Di situ baik dosa kecil kesalahan kita dan tidak mengingat dosa kita lagi begitu. Jadi pertama bersyukur, kedua mungkin senang sekali ya. Untuk kerajaan yang tadi akan kokoh begitu. Itulah pertama bersyukur, kedua senang. Secara tidak langsung kita kan juga ditebus oleh Allah begitu, oleh Tuhan lewat kematiannya dia begitu. Dan kita dikasih karunia secara cuma-cuma begitu. Ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah itu. Oke. Thank you. Cuma itu. Oke, sudah. Kalian saya boleh bertanya? Ya, silakan. Kak bisa minta tolong jelaskan yang di Maleaki itu? Maleaki 3 ayat 1. Maksudnya gimana itu, Kak? Putus tadi. Ya, belum ada. Halo?
Ya, Ya, silakan. tadi Kak, saya minta tolong jelaskan yang maksud dari Maliaki 3 ayat 1 tadi. Oh, tidak dengar, tak hilang jaringan. Pada awalnya berpikir tentang ini, apa? Lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Itu berkaitan dengan Yohanes Pembaptis. Mm-mm. Iya. Itu kan berkaitan dengan sebelum Yesus datang, Mesias itu, Tuhan akan mengutus seorang untuk membuka jalan begitu. Dan itu nubuat itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis yang kita baca di 2 bagian perikop di Lukas, bicara tentang sebelum Yesus lahir kan Iya. Yohanes Pembaptis lahir dalam Elizabeth untuk membuka jalan. Itu sehingga ayat-ayat di bawah itu sebenarnya ayat yang nubuatan yang digenapi, yang dibaca di ayat di atas itu yang Lukas pasal 1 dan pasal 2. Khususnya pasal 1. Bicara tentang Zakaria dan Elizabeth yang punya anak Yohanes Pembaptis. Yaitu Iya sih, tadi saya sempat bingung dengan itu kata-kata. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke dalam bait-Nya. Apa gitu maksudnya? Oke. Kalau dari Kak Rian bagaimana responnya? respon. Ya, senang. Tuhan itu tidak PHP. Dia setia dengan janjinya walaupun ratus ribuan tahun dia ucapkan, tetapi pasti itu akan digenapi. Ya, itu sih yang Kak tahu, yang Kak yakini dengan hal ini. Respon kasih ya tetap percaya sih apa yang Tuhan katakan. Yang Tuhan katakan lewat Alkitab itu yang sudah disampaikan. Ya pegang teguh apa yang Tuhan katakan, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dia genapi sih. Dan malam ini telah pelajari ya kerajaan itu sudah datang. Artinya penggenapan dari apa yang sudah Tuhan katakan dahulu jauh sebelumnya itu dia tepati. Ya responnya aku tetap sabar menunggu. Meskipun waktu Tuhan itu lama, tapi pasti ada. Begitu pada waktunya Tuhan akan menggenapi apa yang sudah Tuhan katakan. Itu sih. Thank you. Oke, terima kasih. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Butet tuh keluar ya? Atau masih ada yang mau di-sharingkan? Tidak ada? Butet minta maaf dia duluan, soalnya mau ketik tugas katakan. Oh, saya tidak tahu. Sorry. Masih ada yang mau disampaikan yang lain? Atau materi hari ini boleh masuk atau tidak boleh masuk? Tragedi keluarga akan. Kalian masih ada mau tambahan?
Masih ada yang mau ditambahkan? Tuh 8:30. Tidak ada. Kalau misalnya setiadat berarti terang semua tutup ini. Iya. Oke. Baiklah, terima kasih ya. Untuk materi hari ini cukup sekian. Kiranya itu dapat menolong torang begitu dalam bagaimana torang hidup di dalam Tuhan dan terus terang nyatakan itu dalam kehidupan torang sehari-hari. Karena waktu torang sudah habis, jadi marilah kita tetap percaya bahwa kerajaan itu tetap ada bagi torang. Torang ini kan habis langsung tutup doa, masih mau bahas yang lain? Tidak ada? Boleh sih kalian membahas. Sekarang cara buat telepon di kampung. Oh, oke lah. Nanti kalau teman-teman masih ada waktu free nanti akan dibahas dan kalau nggak bisa pun nanti bahas di grup begitu. Jadi malam hari ini orang akan akhiri pertemuan sekarang dan minta tolong kesediaan dari Aldi untuk berdoa. Oke, kasih Kak. Baik, mari kita berdoa. Ya Bapak yang berada dalam kerajaan surga, selamat malam ya Bapak. Bapak, terima kasih Bapak atas kasih setiamu, atas penyertaanmu dari pagi hingga malam ini ya Bapak. Juga sampai selesainya kegiatan di dalam Zoom meeting ini ya Bapak, Zoom meeting ini. Ya Bapak. Biarlah kami ya Bapak, hamba-Mu, anak-anak-Mu ini ya Bapak, terus bersyukur ya Bapak atas segala kasih-Mu ya Bapak, penyertaan-Mu dan juga pengendapan dari setiap janji-Mu ya Bapak. Biarlah kami juga terus ya Bapak setia kepadamu, taat kepadamu dan juga hidup berpengharapan kepadamu ya Bapak. Karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami ya Bapak. Benar ya Bapak? Engkau yang berjanji dan Engkau juga pula yang menggenapi ya Bapak. Oleh karena itu ya Bapak, biarlah kami semua ya Bapak, anak-anak-Mu ini tetap setia, taat di dalam kuasa tangan-Mu ya Bapak. Ya Bapak, mungkin ada salah Bapak ya, baik dalam perbuatan, perkataan tadi ya Bapak. Biarlah Engkau yang Maha Pemaaf, memaafkan kami ya Bapak. Baik yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Bapak. Ya Bapak, mungkin hanya doa kami ya Bapak. Sambut dan sempurnakan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih.